Pernah kepikiran gak sih, kita ini sebetulnya ada di sini buat apa? Jawabannya mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Ini bukan cuma soal hidup, kerja terus mati. Bukan. Ini soal sebuah mandat agung, sebuah tugas besar yang jadi penentu peran kita di bumi. Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu kalimat pernyataan Tuhan yang dahsyat banget. Ini bukan sekedar info loh, ini adalah penetapan tujuan kenapa kita ada. Coba deh resapi pelan-pelan. Khalifah di bumi. Apa ya sebetulnya arti peran itu buat kita? Buat saya, buat Anda. Oke, ini dia mandat besar kita. Jadi apa sih artinya jadi seorang pengemban amanah itu? Ini peran yang penuh kehormatan, tapi juga datang sepaket sama tanggung jawab yang luar biasa besar. Mari kita gali lebih dalam. Jadi khalifah itu apa sih? Gampangnya gini deh, kita ini semacam manajer, pemimpin, sekaligus penjaga di bumi. Tapi ada satu kata kunci yang penting banget di sini, dipercayakan. Nah, kata ini mengubah segalanya. Artinya, kita itu bukan pemilik bumi loh. Kita ini cuma dititipin, cuma penjaga yang diberi kepercayaan. Cara pandang ini fundamental banget bedanya. Nah, biar gampang, kita pecah aja peran ini jadi 3. Pertama, kita adalah pemimpin yang tugasnya mengarahkan ke hal-hal yang baik. Kedua, kita adalah penjaga yang melindungi dari semua hal yang bisa merusak. Dan yang paling krusial, ketiga, kita bertanggung jawab. Setiap pilihan, setiap tindakan kita ada pertanggungjawabannya. Jadi ini tuh sebuah kehormatan ya, bukan lisensi buat jadi serakah atau ngerusak seenaknya. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Ancaman nyata yang jadi lawan langsung dari tugas kita. Kalau kita gagal jadi penjaga, ya resikonya kita jadi perusak. Dan ini serius, ini masalah yang sangat besar. Peringatannya, jelas banget, nggak bisa lebih jelas lagi, dilarang keras bikin kerusakan. Dan coba deh perhatikan kalimatnya, setelah Allah memperbaikinya. Artinya apa? Artinya kita ini dikasih dunia dalam kondisi yang udah bagus, udah sempurna. Tugas kita tuh sebetulnya simple, jaga jangan dirusak. Nah, di sini nih kita sering salah kaprah. Dengar kata kerusakan, yang kebayang pasti lingkungan kan? Tebang pohon, buang sampah ke laut. Padahal kerangka berpikirnya harus lebih luas dari itu. Jauh lebih luas. Merusak akhlak, bikin keluarga berantakan, mengingkari janji, memutus tali persaudaraan. Itu semua itu juga termasuk perusakan. Sama seriusnya. Orang yang melakukan perusakan ini, sebutannya dalam banget, zolim. Dan tahu nggak, sifat kayak gini itu justru yang disenangi oleh setan. Ini menunjukkan betapa bahayanya kalau kita sampai jadi perusak. Karena artinya kita udah sejalan sama energi yang negatif. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding nih. Ada satu tipe perusak yang paling bahaya dari semuanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang nggak sadar kalau mereka itu lagi merusak. Kok bisa? Yuk kita lihat. Al-Quran ngasih kita gambaran ironi yang nusuk banget. Bayangin, ada orang yang dengan pedenya bilang, loh, kami ini kan lagi melakukan perbaikan. Tapi apa kata Allah? Justru sebaliknya, sesungguhnya yang merekalah itu biang keroknya, merekalah yang membuat kerusakan. Ini adalah puncak penipuan diri, dan ini bahaya banget. Dan ini dia intinya, bahaya yang sesungguhnya itu adalah ketika mereka merusak, tetapi mereka tidak sadar. Ketidaksadaran inilah yang bikin kerusakan itu terus-terusan terjadi. Kenapa? Karena nggak ada introspeksi, nggak ada koreksi diri. Ini jadi tamparan keras buat kita semua untuk selalu waspada, cek niat kita dan cek juga dampak dari perbuatan kita. Oke, setelah kita bahas semua tadi, mari kita berhenti sejenak. Ambil napas, sekarang waktunya kita nanya ke dalam diri sendiri. Ada beberapa pertanyaan sulit yang harus kita ajukan langsung ke hati kita. Pertanyaan pertama, langsung dan to the point. Dengan semua peringatan yang udah begitu jelas, apa kita nggak takut sama firman-Nya? Lalu, apa kita nggak ngeri ngebayangin hari di mana bumi yang kita injak ini nanti bakal bicara dan jadi saksi atas semua yang kita perbuat? Dan yang terakhir, gimana kita mau jawab nanti pas tubuh kita sendiri, tangan dan kaki kita yang bersaksi melawan kita di hadapan Tuhan? 3 pertanyaan ini butuh jawaban yang super jujur dari kita. Oke. Setelah perenungan yang cukup dalam tadi, sekarang kita geser. Dari khawatir ke harapan. Karena selalu ada jalan ke depan. Ada cara buat kita benar-benar ngejalanin tugas kita. Caranya dengan menjadi pembawa rahmat. Beginilah wujud khalifah sejati itu. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau mereka ada, suasana jadi tenang. Kalau mereka bicara, rasanya adem di hati. Perbuatan mereka itu selalu memperbaiki, bukan merusak. Dan setiap keputusan yang mereka ambil selalu membawa kebaikan untuk banyak orang. Singkatnya, di mana ada mereka, di situ masalah bisa jadi solusi. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pilihan yang sangat mendasar. Sebuah refleksi akhir yang harus kita jawab masing-masing. Khalifah atau perusak? Kita semua datang ke dunia ini dengan membawa mandat sebagai khalifah. Pertanyaan besarnya adalah, saat kita pulang nanti, warisan apa yang kita tinggalkan? Apakah sebagai perusak? Sudahkah kita menjaga amanah yang dititipkan? Keluarga kita? Lingkungan kita? Dan yang paling penting, sudahkah kita menjaga hati kita sendiri dari sifat-sifat yang merusak itu? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa dan kita renungkan jauh setelah pembahasan ini selesai.